Halo Bansalers, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dijauhkan dari pandemi yang sedang melanda. Kembali lagi dengan gue Maudy Ayunda di sini. Kali ini gue mau nge-review film bergenre drama biografi sejarah Indonesia yang berjudul Cut Nyak Dien. Film ini dirilis pada tahun 1988, namun kini sudah direstorasi dan kembali tayang pada Mei 2021 bulan lalu. Pemeran penting dalam film ini antara lain Eyang Christine Hakim berperan sebagai Cut Nyak Dien, Slamet Raharjo sebagai Teku Umar, Fitra Jaya Burnama sebagai Panglima Laut. Spesialis pemeran menjadi Belanda jadi-jadian siapa lagi kalau bukan Om Rudi Wowor dan masih banyak yang lainnya. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja yuk ke TKP. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Perang terus berkecamuk selama puluhan tahun. Perang antara rakyat Aceh dengan Belanda menjadi perang terpanjang dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Teku Umar ini dia sosoknya merupakan suami kedua Cut Nyak Dien, salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda. Sejarah mencatat, Teku Umar menerapkan taktik yang terkadang membingungkan pihak kawan maupun lawan, karena beliau pernah bersekutu dengan Belanda. Namun ternyata itu hanya siasat Teku Umar saja untuk mendapatkan senjata yang akan digunakan untuk berperang. Semua itu cuma siasat. Kalau tidak, dari mana kita dapat perlengkapan perang? Scene berpindah. Di tahun 1896, Teku Umar mengajak para rakyat untuk menyerang Belanda. Perang dilakukan secara bergerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Akhirnya Teku Umar berhasil membumi hanguskan salah satu markas Belanda. Kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Kejadian ini tentu saja membuat Belanda naik pitam. Akhirnya Belanda membuat strategi untuk menyerang balik Teku Umar dengan dibantu oleh Teku Lebeh, sang pekhianat yang selalu memberikan informasi penting kepada pihak Belanda. Pada Februari 1899, Teku Umar beserta pasukannya tiba di Meolabo. Kedatangannya di Meolabo untuk merebut kembali kekuasaan yang sekarang sudah dipimpin oleh Belanda. Namun sayang, kedatangan Teku Umar sudah diketahui oleh Jenderal Van Hees. Pasukan Belanda menyerang dari dua arah, hingga akhirnya terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, Teku Umar gugur akibat peluru yang menembus di dadanya. Mendengar kematian suaminya, Cut Nyak Dien sangat bersedih, terutama Cut Gambang, putri beliau. Cut Nyak Dien berusaha menguatkan anaknya untuk mengikhlaskan kepergian sang ayah. Cut Nyak Dien berkata, "Sebagai perempuan Aceh, pantang meneteskan air mata untuk orang yang telah syahid di medan perang." Dengan gugurnya Teku Umar membuat Cut Nyak Dien bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Cut Nyak Dien mengambil alih kedudukan mendiang suaminya sebagai pemimpin dalam perlawanan rakyat Aceh dengan Belanda. Cut Nyak Dien mengajak keluarga dan rakyatnya untuk pindah dari kediaman yang kemarin mereka tempati. Panglaut yang merupakan panglima dari mendiang Teku Umar tetap setia mengikuti Cut Nyak Dien kemanapun beliau melangkah. Mereka terus berjalan menyusuri sungai, hutan, dan perbukitan, hingga akhirnya mereka menemukan satu kampung yang sudah dikuasai oleh Belanda.
Cut Nyadin beserta pasukannya menyerang kampung tersebut. Tentu saja Cut Nyadin berhasil melumpuhkan Belanda di kampung itu. Cut Nyadin menyuruh pasukannya untuk membawa senjata yang tersisa milik Belanda dan akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Scene berpindah. Mengetahui Cut Nyadin telah meninggalkan kediamannya, salah satu jenderal Belanda pun marah terhadap anak buahnya. Padahal penjagaan sudah diperketat, namun Cut Nyadin tetap bisa lolos melarikan diri. Setelah itu, jenderal tersebut mendapat kabar bahwa salah satu kampung sudah dihabisi oleh Cutnya. Ia pun bergegas mengunjungi kampung tersebut. Ia bertemu dengan Teku Lebeh. Jenderal tidak menyangka ini bisa terjadi. Banyak prajuritnya yang meninggal dan senjata pun telah habis diambil oleh pasukan Cutnya. Ia berpikir setelah Teku Umar meninggal, tidak ada lagi pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Namun ia salah menduga. Menurut Teku Lebeh, Cutnya adalah wanita yang berbahaya. Ayahnya Cutnya bernama Teku Nantasetia yang merupakan musuh bebuyutan Jenderal Van Swieten. Suami pertama Cutnya adalah Teku Ibrahim Langa yang merupakan panglima perang. Belanda yang geram dengan ulah Cutnya, akhirnya mereka terus mencari untuk menemukan keberadaannya. Hingga Belanda pun tiba di sebuah perkampungan. Belanda bertanya di manakah Cutnya bersembunyi, namun rakyat diam 1000 bahasa. Karena kesal, akhirnya Belanda membunuh semua penghuni kampung tersebut. En ieder die nu weet waar u dit uitdacht, dat doe op! Kom maar aan toe, maak de hele boel open! Ik heb er gewoon van! Di suatu malam, terlihat Cutnya sedang berbincang dengan Panglaut. Panglaut mendesak Cutnya untuk melakukan perlawanan dengan Belanda. Namun Cutnya menasihati bahwa tak semudah itu dan mesti harus bersabar. Hingga akhirnya Cutnya berencana untuk pergi ke Meolabo seorang diri. Panglaut sempat khawatir karena Cutnya adalah seorang wanita dan penjagaan di Meolabo sangatlah ketat. Namun Cutnya meyakinkan bahwa ia mampu melakukannya sendiri. Di sisi lain, pihak Belanda melakukan penjagaan yang ketat di sekitar markas Cutnya. Markas tersebut berada di antara Butong dan Leusage yang medannya sangat sulit dijangkau karena berada di antara pegunungan. Jenderal tetap bersikeras untuk mengepung area Butong supaya tidak ada rakyat Aceh yang keluar masuk menuju Meolabo. Suatu hari, sebelum berangkat ke Meolabo, Cutnya kembali mengontrol di bagian dapur dan memperingatkan kepada pasukannya untuk membagi makanan secara merata dari desa ke desa. Di sela perbincangan, salah satu pasukan Cutnya memberikan beberapa perhiasan untuk bekal Cutnya di Meolabo nanti. Cutnya bersyukur dan mengucapkan hamdalah. Malamnya, Cut Gambang terlihat kecewa karena dirinya tidak diperbolehkan ikut bersama Cutnya ke Meolabo. Maksud Cutnya adalah membagi tugas antara dirinya dengan Cut Gambang. Tugas Cut Gambang adalah menjaga markas. Panglaut ditugaskan menyerang Belanda dari arah timur, sedangkan Cutnya akan memasuki Meolabo melalui desa perbatasan di sebelah barat. Esok harinya, Cutnya berangkat saat subuh dengan menaiki gerobak, hingga akhirnya ia tiba di Meolabo. Suasana di sana banyak prajurit Belanda yang berjaga dengan ketat. Namun Cutnya akhirnya berhasil masuk ke Meolabo tanpa ada kecurigaan dari para prajurit Belanda. Malamnya, Cutnya mengunjungi rumah Habib Meolabo. Habib membantu Cutnya dari segi perbekalan, memberi Cutnya perhiasan untuk bisa membeli senjata, dan memberikan beberapa informasi mengenai keberadaan Teku Lebeh. Scene berpindah. Ada rakyat Aceh yang memberikan informasi kepada Belanda bahwa ada Cutnya di rumah Habib Meolabo. Seketika Belanda langsung mendatangi rumah Habib dan menyuruh pasukannya untuk menggeledah rumah tersebut. Namun Cutnya tidak ditemukan. Hé, daar binnen allemaal. Vlug, opschieten. Ada apa, Tuan? Apa tidak salah alamat? Tuan, Cutnya mengunjungi rekannya yang seorang pedagang warga Belanda. Cutnya meminta 60 senjata dibayar dengan perhiasan-perhiasan yang diperoleh oleh Cutnya
dan pedagang tersebut menyetujuinya. Seminggu kemudian, Cutnya beserta pasukannya bersiap untuk menghadang Teku Leube di jalan perbatasan menuju Kutaraja. Pasukan Cutnya menyerang prajurit yang mengawal Teku Leube hingga yang tersisa Teku Leube seorang. Di tangan Cutnya, Teku Leube akhirnya tewas terbunuh. Senjata yang tersisa dari para prajurit Belanda yang tewas diambil sebagai bekal untuk berperang nanti. Aku macam apa kau ini? Pemaling kau. Cutnya kembali pulang ke markasnya. Hari terus berganti, bulan pun terus bergulir. Tak terasa Cutnya sudah semakin tua. Beliau menderita rabun mata dan encok menyerang kakinya. Scene berpindah di tahun 1904. Belanda terus menyerang rakyat Aceh yang pro kepada Cutnya. Belanda menyerang suatu desa yang tak jauh dari markas Cutnya. Kejadian tersebut diketahui oleh sang penyair yang merupakan anak buah Cutnya yang setia menemani Cutnya. Ia dipanggil penyair karena ia pintar dalam merangkai kata. Penyair tersebut melihat ada seorang anak laki-laki yang masih hidup di desa tersebut. Saat Belanda pergi meninggalkan desa tersebut, sang penyair menyelamatkan anak dan membawanya ke markas. Hingga akhirnya anak tersebut hidup bersama dengan Cutnya dan pasukannya. Suatu hari, Cutnya berkata kepada sang penyair bahwa ia merasa ada seseorang yang mengkhianati dirinya. Meskipun matanya sudah rabun, namun hatinya masih bisa merasakan ketulusan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ternyata firasat Cutnya benar. Malam harinya, dari kejauhan terlihat pasukan Belanda datang memasuki markas Cutnya. Sang penyair langsung berlari untuk memberitahu Cutnya dan lainnya. Cutnya dan pasukannya langsung bergegas pergi meninggalkan markas tersebut. Belanda kemudian datang dengan keadaan markas sudah kosong. Tiba di kediaman yang baru, Cutnya akhirnya buka suara. Beliau sudah mengetahui bahwa Belanda mengetahui markas Cutnya berdasarkan informasi orang yang berada di sekelilingnya. Hingga akhirnya Fatma mengaku dan menyesal. Ia melakukan hal tersebut karena Belanda berjanji akan membebaskan suami dan anaknya apabila Cutnya tertangkap. Nyak Bantu mengikut setia Cutnya langsung menghunuskan pisau ke Fatma. Cutnya menyuruh pasukannya untuk mengubur Fatma dengan baik. Semakin hari, kondisi Cutnya semakin melemah dengan penyakit yang beliau derita. Cut Gambang menangis melihat kondisi ibunya. Tak hanya itu, pasukan Cutnya juga banyak yang gugur. Persediaan makanan mulai menipis karena Belanda membakar lumbung-lumbung padi di setiap sawah yang ada di desa. Persenjataan pun mulai tak banyak. Panglaut hampir menyerah melihat situasi ini. Belanda akan terus mengejar mereka sampai Cutnya tertangkap. Namun, Nyak Bantu tetap optimis. Nyak Bantu ingin Cutnya hidup tak tertangkap oleh Belanda. Hingga akhirnya, Nyak Bantu membuat strategi untuk menyerang Belanda. Strategi itu mengelabui Belanda yang mengira Nyak Bantu adalah Cutnya. Nyak Bantu menjalankan aksinya. Ia menyerang markas Belanda. Saat dirasa pasukan yang ia bawa sudah kewalahan, ia menyuruh pasukannya untuk mundur. Nyak Bantu tetap berdiri di atas bukit hingga akhirnya ia tertembak oleh Belanda dan jasadnya jatuh ke jurang. Cutnya yang mengetahui Nyak Bantu meninggal dengan cara seperti itu, beliau marah dan sangat kecewa. Aku bukan anak kecil. Siapa yang menyuruh kalian merahasiakan semua ini? Apa yang kalian takuti? Scene berpindah. Belanda yang tadinya sudah heboh bahwa Cutnya terbunuh, akhirnya kembali kecewa saat mengetahui yang terbunuh bukanlah Cutnya. Para Belanda yang berada di Kutaraja mengirim bukti bahwa Cutnya masih hidup dan berada di daerah Butong. Belanda terus menyuruh pasukannya untuk menyisir area Butong untuk menemukan keberadaan Cutnya. Namun Cutnya dan pasukannya berhasil melarikan diri dan kembali berjalan menelusuri pedalaman. Meskipun sudah renta dan buta,
Rencong selalu terselip di pinggang beliau untuk berjaga-jaga dari segala mara bahaya. Het lijkt mij dat u precies weet wat... Aku inginkan Perwira itu hidup-hidup. Suatu hari, terlihat Panglaut pergi. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Agam, anak kecil yang diselamatkan oleh penyair, untuk tidak memberitahukan kepada siapapun kalau ia pergi. Maksudnya kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak akan berdaya. Laut, sejak semula tidak ada yang memaksamu untuk tetap tinggal bersamaku. Perang kita kali ini perang melawan kegoyahan iman. Aku hanya takut pada kebimbangan hati manusia-manusia yang ada di sekelilingku. Panglaut pergi menemui Belanda untuk memberitahu keberadaan Cutnya. Panglaut melakukan itu karena ia iba kepada Cutnya. Ada syarat yang harus dipenuhi Belanda apabila Cutnya sudah berada di tangannya. Cutnya harus diperlakukan secara baik layaknya pemimpin dan jangan pisahkan Cutnya dari tanah dan rakyat Aceh. Belanda pun menyetujui syarat tersebut. Belanda langsung mengerahkan pasukannya untuk menangkap Cutnya. Cutnya dan pasukannya langsung menyelamatkan diri. Di tengah hutan dan hujan deras yang turun, Cutnya tahu bahwa Panglautlah pelakunya. Beliau menyuruh Cut Gambang beserta pasukannya untuk meninggalkan Cutnya seorang diri, agar bisa melanjutkan perjuangan perang jihad fisabilillah melawan Belanda. Hingga akhirnya, Panglaut dan pasukan Belanda menemukan Cutnya, dan Cutnya pun dibawa oleh Belanda dan film pun tamat. Sejarah menjelaskan, meski ditawan, Cutnya masih menjalin komunikasi dengan para pejuang lainnya yang belum mau tunduk terhadap Belanda. Karena itu, Belanda memutuskan mengasingkan Cutnya ke Sumedang bersama 2 orang pasukan kepercayaannya pada akhir 1906. Selama pengasingan, beliau ditempatkan di sebuah rumah milik tokoh Sumedang kala itu, Kiai Haji Ilyas di Kampung Kaum, Kelurahan Regol Wetan yang jaraknya tak jauh dari Masjid Agung Sumedang. Menurut keterangan, Cutnya diasingkan ke rumah itu atas permintaan Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja, yang tak tega melihat Cutnya di penjara, seperti titah Gubernur Jenderal Belanda JBV House. Di rumah itu, Cutnya menghabiskan waktunya dengan mengajar penduduk sekitar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab. Penduduk Sumedang lebih mengenal Cutnya Din sebagai Ibu Prabu atau kadang disebut juga Ibu Suci. Hampir semua warga tidak mengetahui bahwa itu adalah pahlawan Aceh, Cutnya Din. Tidak berjuang di medan pertempuran bukan berarti berhenti berjuang, dan Cutnya memilih menjadi pejuang dakwah di masa tuanya. Beda ya memang mental pejuang, hidupnya suka dengan tantangan, nggak kayak antum-antum semua nyender sambil nonton YouTube. 2 tahun di pengasingan, tepatnya 6 November 1908, Cutnya Din menghembuskan nafas dalam usia 60 tahun. Makam Cutnya Din berada di Kampung Gungun Puyuh, Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang. Pada batu nisan makam Cutnya Din diketahui terangkum riwayat hidupnya, kemudian tertera juga surat At-Taubah dan Al-Fajr serta hikayat rakyat Aceh. Berdasarkan keterangan, makam Cutnya Din baru ditemukan pada 1959 atas permintaan Gubernur Aceh saat itu, Hali Hasan, yang meminta untuk dilakukan pencarian makam Cutnya Din di Sumedang berdasarkan data Belanda. Wah, hebat banget perjuangan beliau yang dengan gigih dan berani melawan penjajah. Semoga kita para generasi milenials bisa meniru semangat dan keberanian Cutnya Din. Jadi teringat perkataan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit melawan bangsamu sendiri. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa bro and sis untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar mereka ikut subscribe. Maksudnya agar mereka tahu siapa Cutnya Din. Oke, sekian dulu ya. Dah.